Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kawan-kawan, hari ini saya ingin sedikit berbagi tips ya. Apalagi di era pandemi ini, saya pikir kawan-kawan harus mulai membiasakan tips ini karena ini nanti berkaitan dengan kondisi finansial masing-masing. Baik teman-teman yang melakukan aktivitas berbisnis ya secara mandiri ataupun bekerja sebagai seorang karyawan atau juga mungkin melakukan dua-duanya, maka perlu untuk melakukan tips ini. Tips ini sangat singkat. Jadi begini, saya terinspirasi dari kisah Abdurrahman bin Auf ketika beliau pasca hijrah dari Makkah ke Madinah, di mana kita tahu bahwa beliau itu hijrah dari Makkah ke Madinah itu hanya membawa baju yang sehelai baju yang menempel yang ada pada badannya. Otomatis dia tidak membawa kecukupan finansial dalam arti minus gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika beliau sampai ke Madinah, kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan seorang saudagar dari Madinah, tetapi yang terjadi adalah bahwa beliau meminta untuk kata-kata yang fenomenal adalah tunjukkan saya pasar. Nah, kemudian dari sana beliau akhirnya bisa menghasilkan uang. Artinya apa? Ada income yang masuk. Nah, uniknya adalah ketika income itu masuk, beliau beberapa saat kemudian menikahi seorang wanita Yastrib atau Madinah, di mana maharnya itu adalah sebesar biji kurma. Ya, sebesar biji kurma. Ya, teman-teman bisa bayangkan. Nah, jadi terinspirasi dari sana ada satu hal yang menarik ini ya, teman-teman sekalian. Jadi begini, jadi setiap kita itu mendapatkan income ya, pemasukan, baik itu bekerja sebagai seorang karyawan ataupun beraktivitas bisnis jual beli, maka uang itu pertama selain untuk kita infakkan di jalan Allah ya, kita sisihkan sebagian. Yang kedua itu adalah kita langsung ambil ya sejumlah beberapa persen. Ada yang 10%, ada yang 50% ya, terserah. Tapi intinya harus disisihkan. Nah, kemudian setelah disisihkan, setelah uang itu cukup ya, setelah uang itu cukup untuk dibelikan emas, maka langsung diberikan emas batangan. Ini contoh ya, barusan saya beli. Nah, ini uniknya teman-teman. Mengapa kok kemudian dari uang itu kemudian kita belikan emas? Karena apa? Karena untuk menjaga nilainya saja ya, karena uang itu kan terjadi inflasi ya. Nilai mata uang 5 tahun yang lalu itu berbeda nilainya dengan uang sekarang, walaupun secara fisik itu bisa jadi sama. Nah, jadi begitu. Dan saya merasakan betul ya. Jadi saya mulai menabung emas itu sejak tahun 2016 ya, 2016. Waktu itu emas antam ya, batangan seperti ini 1 gramnya itu ya 600, 650, 660, 640. Nah, sekarang 2020 ini baru saya beli itu tadi 2 juta 2 juta. 1 gramnya itu 1.040.000 rupiah. Ya, naik turunnya ada 1.020.000, 1.025.000 dan sebagainya. Ini kalau yang mereknya Antam. Kalau yang UBS ya, emas batangan yang UBS itu kisaran 1 juta kurang ya, 960 sekian, 970 sekian dan sebagainya. Nah, jadi setiap kita menghasilkan uang ya, kemudian income masuk langsung, sebagian untuk kita infakkan di jalan Allah, sebagian kemudian untuk kita belikan emas. Nah, sisanya baru kemudian untuk keperluan sehari-hari. Nah, uang itu setelah kita tabung, kemudian kalau memang sudah sampai cukup untuk membeli emas batangan, ya bisa langsung dibelikan. Jadi nabungnya itu nabung emas. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kita menabung emas itu bukan dalam rangka untuk investasi. Jadi kita beli saat murah, menjual saat mahal, itu enggak seperti itu. Nah, itu jatuhnya malah nanti jadi kayak orang berjudi kan gitu. Tapi poinnya adalah kita hanya ingin sekedar menjaga nilai mata uang dan tidak terpengaruh. Saya sendiri tidak terpengaruh apakah ketika membeli mahal dijual jadi lebih murah, itu enggak masalah. Nah, itu enggak masalah. Tapi bukan karena itu ya kita beli emas.
Dan nanti buat apa tabungannya? Nah, tentu saja ini memang jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Karena juga kalau dicairkan sifatnya itu liquid gitu. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk beli emas itu nggak boleh ada jarak waktu seperti online, itu nggak boleh. Tapi harus yatin piatin, harus tangan ke tangan, harus cash gitu. Misalnya kita beli lihat online ya, jeda 1 hari, itu nggak boleh. Jadi diharamkan dalam Islam. Tapi kalau cash ya, kita datang ke toko emas, beli emas harga pada waktu itu, nah itu hukumnya mubah, boleh. Nah, lakukan aja selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nanti teman-teman akan terbiasa dan insya Allah akan banyak manfaatnya untuk lebih memperkuat finansialnya masing-masing. Insya Allah itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini Mas Antam ya. 1 gram. Jadi sudah ada sertifikatnya juga. Oke, sementara itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.